Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Jazallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yakin tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Pertama, senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba Allah yang istiqomah dalam beribadah. Jadikan sebagai hamba Allah yang tawakallah. Senantiasa menjadi tawakal itu merupakan suatu pegangan utama buat kita, baik sekarang dunia maupun nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, jamaah pencerahan bimbingan yang Ustaz muliakan. Sering sekali terjadi suatu hal kekeliruan pada diri kita. Bukan sering lagi, tapi hampir tiap hari kekeliruan itu tertanam, terpanjang, kemudian terhiasi pada diri kita sehingga menimbulkan apa yang dinamakan dosa. Terbentuklah dosa-dosa baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Finalnya, di antara apa yang kita perbuat ini merupakan suatu bentuk bahwa manusia ini makhluk Allah yang paling sempurna, yang ketika di surga itu semua sujud kecuali iblis gak mau sujud dengan kesombongannya. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di mata Allah, tetapi pada dasarnya, pada realisasinya gak bisa sesempurna apa yang Allah kehendaki. Kenapa alasannya? Alasannya ketika masuk di dunia, lahir ceprot, anak nangis, udah mulai dihinggapi iblis, udah mulai dihinggapi setan. Ini merupakan suatu hal bahwa kolaborasi antara iblis dan manusia dalam terbentuklah suatu tubuh ini, sehingga kadang-kadang ada nyebutkan itu jin korin. Ketika meninggal, orang si fulan ini meninggal, arwah sudah di sana, roh sudah ada di sana, tapi korinnya yang pecicilan, korinnya yang pencilaan, lari sana lari sini, goda sana goda sini. Ini korin, bukan roh. Kalau ada yang bilang roh ketika dipanggil menghadap Allah dalam bentuk apapun, menghadap Allah. Tidak ada yang keliaran, roh sudah dipanggil oleh Allah, sudah dicabut oleh malaikat Israfil. Malah dia masih keliaran, katanya mengganggu di sana, katanya ngelihatin, kemarin lewat di jalan ini, kemarin ketok-ketok, ini pulang ke rumah. Orang sudah dipanggil Allah masih ketok-ketok, katanya pulang ke rumah. Ini jin korinnya. Hati kita harus benar-benar bisa belajar agama, thalabul ilmi, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Kenapa? Agar kita tidak dibodohin oleh para iblis ini. Maka dari itu, suatu hal di mana kita harus benar-benar bisa menghadapkan diri kita untuk senantiasa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun tanpa kecuali, termasuk wa minal laili fatahajjud tapi nafilatan, ketika kita sholat tahajud di sepertiga malam, di mana di situ kita perbanyak zikir, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditinggali, karena ini nafilatan akan menambah ilmu atau menambah pahala tambahan. Salat tahajud, rajinkan dengan tahajud. Dengan apapun, meskipun antum sholat tahajud, tetap kita perbanyak amal sedekah, tetap kita pertimbangkan melihat kanan kiri kita, kalau ada yang kelaparan kita kasih. Masya Allah, seperti yang kemarin Ustaz bilang, ketika kita mengasih segala sesuatu yang tepat sasaran mereka yang lapar, itu lebih baik khairi daripada membangun rumah Allah, daripada membangun masjid. Bangun masjid bisa si Fulan si Ahmad
Haji Ahmad, ini cuma nama samaran aja, jadi yang namanya Haji Ahmad jangan tersinggung ya. Ini cuma nama samaran, ada perumpamaan. Si Haji Ahmad ini bangun masjid, tetapi dia nggak peduli dengan di kanan kirinya banyak yang lapar. Tahajudnya minta ampun si Haji Ahmad ini. Sholat hajatnya Masya Allah, di dalam masjid terus istighfar dia, tetapi tidak mau memperhatikan sekitarnya. Orang minta dibiari. Makanya orang seperti ini tidak akan ditulis oleh Allah dalam kitabnya sebagai kesayangan Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat, ternyata orang yang paling mulia di mata Allah itu apa? Ketika ada salah satu orang bertanya, yaitu bahwa apa yang diterima ya Allah. Ini pertanyaan seorang ulama, seorang imam. Ya Allah, apa yang diterima ini? Ketika apakah sholat kita diterima oleh Allah? Jawaban Allah, sholat itu hanya untuk dirimu sendiri. Apa sesujud kita? Sujud untuk diri kita sendiri. Apakah puasa kita? Puasa adalah untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan diri kita untuk dirinya sendiri. Tetapi amalan apa yang Allah sukai? Bukan sholat, bukan puasa, bukan yang lainnya. Apa yang Allah cintai? Amalan itu adalah apa? Memberikan makan pada fakir miskin, memberikan makan tepat pada sasaran mereka yang lapar. Ini yang Allah cintai. Ini amalan yang untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Puasa, kemudian zakat fitrah, kemudian yang satu lagi untuk sholat. Inna sholati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlas pada Allah, tapi ini sebatas untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Sedangkan amalan yang Allah sukai adalah apa? Seperti tadi. Makanya ada salah satu hadis mengatakan hendaknya kita mencari rezeki dengan gemar bersedekah. Sedekah, sedekah, sedekah. Sedekah tidak ingin mengenal pamrih, tidak ingin diwah, tidak ingin dikumandangkan nama kita. Tetapi kita sedekah karena apa? Karena cinta kita pada sesama saudara kita. Karena dalam alam barzah ditanyai, siapa saudara kita? Yaitu orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Itu saudara kita. Apabila kita melihat saudara kita dalam keadaan lapar, maka tolonglah kasih dia makan. Jangan sampai kita pandang peduli. Orang itu pada dasarnya sekarang kebanyakan pailit medit dan meditnya minta ampun itu. Kenapa? Ketika nggak punya, minta sama Allah, ya Allah berikanlah aku rezeki berlimpah. Begitu diberi rezeki berlimpah, lupa pada kewajibannya, lupa yang dituntut haknya, terus sombongan mulai meninggi. Masya Allah. Sehingga apa? Sedekah udah nggak pernah. Sedekah pilih-pilih, pilah-pilah. Mana yang disedekah? Yang ganteng-ganteng aja lah sedekah. Yang pilah-pilah dipilah-pilah. Mana yang cantik-cantik aja disedekah. Ini bukan sedekah. Ini namanya apa? Infak tanda cinta. Bukan sedekah. Infak tanda cinta. Karena apa? Yang dicintain aja. Kalau kita mencinta sayang sama Allah, dengan cara apa? Dengan cara kita mencintai sesama muslim. Tidak pandang peduli itu mau jelebor kayak mau wajahnya begini, tetap kita cinta dan sayang pada mereka semua. Kenapa? Karena kewajiban kita sebagai orang yang punya untuk memberikan kepada yang enggak punya. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Ini. Fawailil musallin alladziina hum an salatihim sahun alladziina hum yura'un. Ini wa yamna'unal ma'un wa yamna'unal ma'ud, yaitu orang yang suka memberi bantuan. Maka ini yang kita camkan, benar-benar kita camkan, benar-benar terjadi suatu hal, jangan sampai terjadi kita salah paham, salah persepsi, salah ibadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Segala apa yang kita perbuat, yang kita kerjakan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa lagi? Artinya ibadah kita kagak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah kita gak diterima oleh Allah, terus bagaimana? Apa langkah kita? Gak akan kita
menjadi hamba Allah yang bisa istiqomah. Gak akan kita menjadi hamba Allah yang ahli ibadah. Yang jelas kita menjadi hamba Allah yang buat bro, alias apa? Alias ibadah amal kita kelihatannya aja, kelihatannya wah so alim, padahal di mata Allah buang semuanya, buang semua pahala. Kenapa? Karena hatinya kotor, hatinya kagak bersih, diiri fitnah, iri, dengki dan segalanya tetek mengek. Ini merupakan suatu cermin yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai hal-hal seperti ini kita jadikan suatu hal emas buat kita. Untuk apa kita pelihara emas, di mana di dalam emas itu ada ghibah, ada fitnah, ada segala sesuatu kenikmatan yang hanya di dunia saja, kenikmatan yang sifatnya fata morgana saja, tidak bisa dipakai untuk segalanya. Kehidupan dunia yang penuh dengan kepalsuan ini harus kita tinggalkan. Hati jangan sampai kita berlebih-lebihan, apalagi sampai kita membanggakan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita punya segala sesuatu, rumah kita punya, semua kita punya. Ketika kita meninggal dunia, kita tinggal. Bahkan anak yang kita sayangi, yang kita cintai, anak yang kita cintai, gak mau menyentuh jasad kita. Makanya kalau ada lagunya Bang Haji Roma Irama, Sebujur Bangkai, di mana dalam sebujur bangkai itu anak sudah tidak mau menyentuhnya. Semua yang kita cintai tidak mau menyentuhnya lagi. Kenapa? Karena kita sudah jadi sebujur bangkai. Ada yang menemani kita? Enggak ada. Ketika tertinggal, ditinggallah semua. Kita dalam kesendirian, yang menemani kita apa? Quran yang kita baca. Ketika kita masih hidup, gemar baca Al-Quran. Kemudian surat-surat yang sering kita baca. Intinya yang menemani kita adalah husnul amal. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah yang dimuliakan Allah, jamaah pencerahan bimbingan yang UZ muliakan. Ada salah satu cerita yang mungkin ini bisa dipakai sebagai bahan buat kita. Di mana pada waktu itu Allah panggil ini Jibril. Hai Jibril, sini kamu. Jibril datang. Allah minta suruh Jibril ini untuk mengambil tanah di bumi, kemudian dibawa menghadap Allah. Jibril mematuhi segala perintah yang Allah berikan, turun dia ke bumi. Di bumi kemudian dia mengambil tanah. Ketika tanah diambil ini, tanah itu tidak mau. Dia mohon si tanah bumi ini mohon perlindungan pada Allah. Allah pun berikan perlindungan kepada tanah di bumi. Kemudian saking dia diberikan jaminan, diberikan perlindungan dari Allah, Jibril nggak tega, kasihan, akhirnya ditinggal, nggak jadi kembali menghadap Allah. Tanya, kenapa nggak bawa Jibril? Saya nggak bisa bawa ya Allah, karena saya kasihan ini. Dia minta perlindungan padamu ya Allah. Oke. Kemudian Allah panggil lagi malaikat Mikail. Mikail, giliran kau sini. Tolong ambilkan tanah di bumi, hadap ke, terus kemudian ambil bawa ke saya. Kemudian si malaikat Mikail turun. Seperti arti yang diperintahkan, siapa yang Jibril lakukan? Turun ke bumi mengambil tanah, mau dipanggil. Bumi minta perlindungan lagi pada Allah. Karena bumi minta perlindungan pada Allah, Allah berikan perlindungan. Malaikat Mikail pun gak jadi ngambil tanah itu, kasihan dia. Kembali malaikat Mikail dengan membawa segala sesuatu yang kosong, sebagaimana yang Jibril lakukan, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, panggil ini malaikat Israel. Tahu kan malaikat Israel? Kenapa malaikat Israel pencabut nyawa? Pada waktu itu malaikat Israel belum mencabut nyawa. Kemudian malaikat Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke bumi, mengambil itu, bawa itu ke dasar. Dia turun ke bumi. Dia melihat bumi, minta perlindungan pada Allah juga. Allah berikan perlindungan. Tetapi malaikat Israel ini karena saking taatnya sama Allah, diambil, dipaksa diambil, dibawa menghadap Allah. Ya Allah, ini tanah yang dari bumi. Allah bertanya pada Israel, wahai Israel, apakah tadi tanah di bumi tidak minta perlindungan kepadaku? Jawaban malaikat Israel, ya Allah, malaikat tanah di bumi tadi minta perlindungan padamu. Terus kalau
dia minta perlindungan, kenapa kamu ambil? Kamu nggak kasihan? Saya sih sebenarnya kasihan, tetapi saya lebih melakukan apa yang harusnya kau perintahkan kepadaku. Apa yang Allah perintahkan kepadaku, selalu aku taati. Sejak itu malaikat Israel ditugasin apa? Ditugasin suatu pekerjaan yang paling berat, yaitu apa? Malaikat bagian mencabut nyawa. Cabut nyawa manusia. Makanya malaikat Israel ada orang yang gak kenal ampun ketika mencabut nyawa. Masya Allah. Bagi hamba Allah yang tidak punya iman, diambil itu, dikembaliin lagi rohnya, diambil lagi, dikembali lagi, diambil lagi, kembali lagi, seperti disiksa, lompat-lompat sesuai dengan amalnya. Apabila amalnya banyak jelekan, banyak munafiknya, banyak berbuat dosa, banyak menanamkan segala sesuatu yang tadi kembali kepada tema semula, yaitu di mana manusia selalu melupakan makhluk Allah yang paling sempurna, tapi belum bisa sempurna apa yang Allah kehendaki. Diambil, kembaliin lagi sebagaimana kehidupan menjadi hamba Allah yang munafik, ahli ibadah tapi banyak munafiknya. Masya Allah. Ambil, tarik lagi, ambil udah sampai di sini. Kalau idah balak beritawa, wakillah pada buatan anak hulfirok, sudah sampai di kerongkongan, dikembaliin lagi. Masya Allah. Begitu sakitnya sakaratul maut. Maka dari itu, salah satu riwayat mengatakan, ketika mereka yang menjadi ahli kubur ingin sekali kembali ke bumi ini, hanya ingin apa? Ingin melaksanakan sholat secara khusyuk untuk menebus siksa. Kenapa? Saking beratnya siksa di alam barzakh, siksa kubur. Wahai ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jamaah pencerahan bimbingan amalnya Ustadz muliakan, jangan sampai hal seperti ini menjadikan suatu beban buat kita ketika kita melakukan suatu hal apa yang Allah perintahkan. Jadikan hal seperti ini merupakan suatu wejangan, merupakan suatu kewajiban di antara kita sebagai orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat untuk melakukan secara ridho dan ikhlas lillahi rabbil alamin. Jadikan hal seperti ini merupakan suatu hal di mana kita harus melakukan tanpa harus pandang kanan maupun kiri. Fokus yaitu makrifat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting buat kita semua. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mati, kita mendapatkan rahmat wa rahmatan indal maut wa maghfiratal ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Jauhkan dari neraka, dimudahkan hisab kita. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah yang ahli ibadah, mati dalam keadaan husnul khatimah, dunia dan akhirat bermanfaat. Apa yang kita cari diberikan kecukupan dunia, bermanfaat buat akhirat. Jangan diberikan kelimpahan dunia, kaya di dunia, miskin di akhirat. Kalau bisa kaya di dunia iya, bermanfaat di dunia iya, banyak sedekah iya, di akhiratnya juga bisa mempertanggungjawabkan harta yang kita punya untuk beribadah, sedekah dan lainnya. Semoga kita jadikan sebagai hamba Allah yang istiqomah ahli ibadah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.